Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evisa Fitri dengan NIM B10212212556 dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Matahari Departemen Store Tbk LPFF untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Girang Permata Gusti, SEMM. Sebelum masuk ke analisisnya, saya akan memperkenalkan profil singkat dari perusahaan PT Matahari Departemen Store Tbk ini. Yang pertama ada sejarah Matahari. Nah, sejarah dari perusahaan Matahari ini sendiri yaitu merupakan warisan mendalam di bidang retail Indonesia yang memulai perjalanannya itu pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan pembukaan gerai pertamanya. Nah, jadi perusahaan Matahari ini sebelumnya itu belum menjadi departemen store, hanya sebagai toko pakaian anak-anak yang berada di Jakarta. Lalu pada tahun 1972, Matahari ini kemudian membuka departemen store modern pertama di Indonesia. Nah, Matahari ini telah mentransformasikan dirinya sebagai salah satu pengecer paling tangguh di Indonesia dan telah diakui sebagai platform retail terbesar di Indonesia dengan menyediakan barang-barang berkualitas bagi kelas menengah Indonesia yang sedang berkembang dalam kategori-kategori utama. Setelah meluncurkan kembali brand positioning dan identitasnya sebagai House of Specialist, Matahari ini mulai fokus pada 4 hal utama, yaitu kualitas produk, harga, pengalaman, dan sumber daya manusia. Saat ini ada 155 tokoh yang sedang beroperasi di sekitar 82 kota di seluruh Indonesia. Serta Matahari ini juga menyediakan platform perdagangan berbasis chat, shop and talk. Dan pasar ketiga. Kehadiran Matahari ini didukung oleh total lebih dari 30.000 staf dan sales serta 600 pemasok lokal. Nah, ini adalah profil singkat dari perusahaan Matahari itu. Yang pertama ada jenisnya. Jenis perusahaan ini adalah perseroan terbatas terbuka. Lalu perusahaan ini bergerak di bidang industri retail, khususnya retail pakaian. Didirikan pada 24 Oktober 1958 itu sebagai toko Matahari. Lalu 1 April 1972 itu berubah menjadi PT Matahari Departemen Store Tbk. Dengan kantor pusatnya itu tepatnya di Menara Matahari, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Sekarang cabangnya itu ada 155, pendirinya Pak Hari Darmawan. Dan ini adalah situs web resmi dari perusahaan Matahari Departemen Store. Nah, kita masuk ke laporan analisisnya. Yang pertama ada total nilai aset. Di sini sudah saya sediakan laporan posisi keuangan konsolidasiannya, di mana jumlah keseluruhan total aset perseroan ini sebesar 5.880,4 miliar. Total aset ini meningkat 130,2 miliar atau 2,3% dari tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut itu sebagian besar berasal dari peningkatan aset tidak lancar. Nah, sedangkan aset lancarnya itu hanya 1.448,0 miliar dari total jumlah keseluruhan aset. Jumlah aset lancar ini mengalami peningkatan sebesar 2,1 miliar atau 0,1% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari peningkatan kas dan bank yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan persediaan. Bisa dilihat di sini, persediaan pada tahun 2022 itu sebesar 896 miliar, nah sedangkan pada tahun 2023 ini menurun menjadi 792,8 miliar. Nah, sedangkan aset tidak lancarnya ini cukup banyak, 4.432,4 miliar dari
total keseluruhan aset. Aset tidak lancar ini meningkat sebesar 128,1 miliar atau 3,0% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada instrumen ekuitas sebesar 138,3 miliar yang disebabkan oleh peningkatan harga saham Nobu dari 550 per saham pada 2022 menjadi 740 per saham pada 2023. Dan selanjutnya ada jumlah utang atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan Matahari ini. Di sini sudah tertera laporan kewajiban dan ekuitasnya, liabilitas dan ekuitasnya. Di sini jumlah keseluruhan liabilitas ini sebesar 5.849,7 miliar pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat sebesar 679,7 miliar atau 13,1% dari tahun sebelumnya. Lalu, liabilitas jangka pendeknya itu meningkat sebesar 2.953,0 miliar dari total keseluruhan liabilitas. Liabilitas jangka pendek ini meningkat sebesar 591,1 miliar atau 25,3% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari peningkatan pinjaman bank pada tahun 2023 sebesar 550 miliar. Dapat lihat di sini pada 2022 ini Matahari tidak melakukan pinjaman bank, sedangkan pada 2023 pinjaman bank ini melonjak sebesar 550 miliar. Dan liabilitas jangka panjangnya ini meningkat sebesar 82,6 miliar atau 2,9% dari tahun sebelumnya menjadi 2.896,7 miliar dari total keseluruhan liabilitas. Peningkatan ini berasal dari peningkatan liabilitas sewa sebesar 57,2 miliar karena sehubungan dengan perpanjangan masa sewa dan tambahan gerai baru di tahun 2023. Lalu jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu sebesar 30,7 miliar. Ini sudah ada laporan ekuitasnya dan jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik itu sebesar 30,738 miliar. Karena tidak ada kepentingan non-pengendali, maka jumlah ekuitasnya adalah sama dengan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik, yaitu 30,7 miliar. Ini turun 94% dari 580,2 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini berasal dari pembelian kembali saham dan pembagian dividen masing-masing sebesar 182,2 miliar dan 1.186,1 miliar yang dikurangi laba bersih sebesar 817,9 miliar. Bisa dilihat pada tahun 2022 ini jumlah ekuitasnya mencapai 580,164 miliar. Nah, sedangkan pada tahun 2023 jumlah ekuitasnya itu hanya 30,7 miliar saja. Selanjutnya, analisis laba rugi perusahaan. Nah, di sini sudah ada laporan laba dan rugi dari perusahaan departemen store, Matahari Department Store, di mana dapat kita lihat dari laporan ini, perusahaan Matahari Department Store ini mengalami laba dengan laba bersih yaitu 296 miliar. Namun pada tahun ini perusahaan Matahari ini mengalami penurunan yang cukup jauh dari laba pada tahun sebelumnya yaitu 582 miliar.
Hal ini disebabkan oleh beban keuangan pada tahun 2023 lebih besar dari 2022. Sini beban keuangannya itu sangat besar, beban usaha, beban keuangan pada tahun 2022 itu hanya 218,5 miliar, sedangkan pada tahun 2023 itu melonjak menjadi 350,9 miliar. Sehingga perusahaan harus banyak membayar dan laba sebelum pajak penghasilan itu menjadi 830,5 miliar saja, padahal pada tahun 2022 itu mencapai 1.636,8 miliar. Ini merupakan angka yang cukup jauh. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis laporan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mencatatkan laba yang signifikan, yang merupakan indikasi keberhasilan dalam strategi operasional dan pengelolaan manajemen keuangannya. Dengan melihat kondisi aset, utang, ekuitas, dan laba rugi perusahaan, dapat dikatakan bahwa perusahaan PT Matahari Department Store ini merupakan perusahaan yang tergolong sehat. Laba yang diperoleh berdampak positif terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan nilai investasi bagi pemegang saham, keamanan kerja, dan potensi kenaikan remunerasi bagi karyawan, serta kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi lokal. Untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan, perusahaan harus mengadaptasi dan mengembangkan strategi bisnisnya, termasuk seperti peningkatan laba perusahaan. Melihat jumlah laba periode sekarang dengan periode sebelumnya itu yang bisa dibilang cukup jauh selisihnya. Jadi penting bagi perusahaan untuk terus menganalisis resiko dan mengembangkan strategi yang dapat mengatasi potensi hambatan demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja finansial di masa depan. Mungkin sekian video presentasi dari analisis laporan keuangan PT Matahari Department Store yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.